Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kenikmatannya kepada kita semua. Sholawat ma'assalam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 SDIT Al-Ihsan Legenda. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Anak-anak yang Bapak banggakan, hari ini kita kembali belajar tematik. Alhamdulillah, pelajaran tematik sudah sampai ke tema 3F ya, tentang energi dan perubahannya. Kita lanjut pembelajaran tema 3F. Kali ini pembelajaran 2 yang ada di subtema 1 tentang sumber energi. Alhamdulillah, kemarin kita sudah mempelajari pembelajaran 1 yang ada di subtema 1. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita membacakan doa agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mari bareng-bareng kita membaca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Baik, anak-anak sekalian, pembelajaran 2 yang ada di subtema 1 memuat beberapa mata pelajaran. Di antaranya adalah PJOK, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Silakan Ananda buka halaman 11. Ini diawali dengan muatan mata pelajaran PJOK ya, atau olahraga. Di sini PJOK membahas tentang gerakan persiapan ya, gerakan persiapan. Ananda bisa lihat bagaimana sikap-sikap dalam gerakan persiapan. Dan insya Allah muatan pelajaran PJOK nanti akan dipraktekkan melalui guru bidangnya. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya halaman 13 ya, halaman 13, sebuah teks bacaan tentang kebutuhan
akan air bersih. Baik, Paha dibacakan teks bacaannya. Anda menyimak dengan baik serta seksama. Setelah berolahraga, kita akan rasa haus. Rasa haus muncul karena saat berolahraga, suhu tubuh kita meningkat. Peningkatan suhu membuat tubuh kita menjadi panas. Tubuh pun mengeluarkan keringat agar suhu tubuh kembali normal. Keringat yang keluar membuat cairan di dalam tubuh menjadi berkurang. Kekurangan cairan di dalam tubuh membuat kita merasa haus. Rasa haus membuat kita ingin segera minum. Kita meminum air untuk mengganti cairan yang terbuang. Air yang diperlukan oleh manusia adalah air bersih. Namun, di beberapa kota, air bersih sulit didapat. Hal ini disebabkan karena sumber air semakin banyak yang tercemar. Tercemarnya air dikarenakan sampah dan limbah yang mengotori sumber air. Banyak sekali sumber-sumber air yang ada di muka bumi. Ya, di antaranya lautan, sungai, danau. Ya. Nah, sungai di antaranya yang menjadikan sumber air saat ini. Sungai-sungai yang ada di Indonesia ataupun yang ada di wilayah-wilayah tertentu, banyak yang tidak sehat karena banyak sekali limbah-limbah yang dibuang ke sungai. Sampah-sampah rumah tangga dibuang ke sungai sehingga air sungai yang tadinya jernih, yang tadinya bersih, dikarenakan banyak limbah yang dibuang ke sungai, banyak sampah yang dibuang ke sungai, sehingga airnya tercemar. Nah, untuk itu jadi sulit mendapatkan air yang bersih, ya. Lautan di Indonesia, lautan termasuk laut yang tercemar juga karena masyarakatnya belum disiplin untuk membuang sampah kepada tempatnya. Masih saja ada yang membuang sampah sembarangan. Untuk itu, kitalah yang menjaga lingkungan. Kitalah yang seharusnya merawat sumber-sumber air yang ada, sehingga kebutuhan air bersih itu tetap kita rasakan. Lalu sumber air yang lainnya, kita di rumah itu ada air sumur, ya, yang menjadi sumber air yang biasa kita konsumsi, ya, di rumah.
Ya, biasanya jika sumur kita kurang maksimal di awal pembuatannya, air yang keluar dari sumber tersebut kurang bagus, atau kita berada di daerah yang emang air bersihnya itu sulit karena tadi banyak tercemar, sehingga kita membuat sumur di daerah tersebut sehingga airnya yang keluar itu tidak jernih, tidak bersih ya. Nah, itu sebagian daripada sumber air yang harus kita jaga kebersihannya, sehingga kita bisa mendapatkan hak untuk meminum air yang bersih. Di bawahnya anak-anak, di bawahnya ada pertanyaan-pertanyaan ya, ada 4 pertanyaan. Ini Ananda kerjakan ya, boleh jawabannya di buku tulis. Seandainya di buku tema tidak muat ya, tidak muat, boleh di buku tulis, dan jawabannya Ananda kirim ya melalui Classroom ya. Insya Allah video pembelajaran ini nanti akan dibagikan melalui Classroom ya. Jadi tugasnya ini ya, sekali lagi tugasnya halaman 13 yang paling bawah ya, ayo jawab, ada 4 pertanyaan. Itu sebagai tugas yang harus dikumpulkan. Baik, selanjutnya halaman 14 ya. Setelah kita mengetahui ya, kebutuhan air bersih dan hak kita mendapatkan air bersih sebagai sumber kehidupan dan juga sebagai kebutuhan untuk tubuh kita. Maka selanjutnya yaitu tentang makanan sebagai sumber energi ya, makanan sebagai sumber energi. Baik, Bapak bacakan kembali, Anda simak. Sehabis berolahraga, tadi juga habis olahraga ya. Nah, sekarang habis olahraga juga nih, kita juga sering kali merasa lapar ya. Kita merasa lapar karena energi tubuh kita telah terpakai. Capek, contohnya habis main bola ataupun habis bersepeda atau habis lari ya. Di situasi pandemi ini memang kita harus menjaga kesehatan tubuh. Salah satunya adalah dengan rajin kita berolahraga. Nah, setelah kita berolahraga, kita pun memilih untuk makan ya, karena lapar ya.
Nah, makanan merupakan sumber energi kimia. Di dalam tubuh, makanan dicerna dan diproses sehingga menghasilkan tenaga berupa kalori. Tenaga itu diperlukan tubuh untuk melakukan kegiatan, seperti olahraga, belajar, ya, bermain, bahkan untuk tidur, ya. Nah, makanan berperan sebagai sumber energi. Namun, makanan yang seperti apakah yang merupakan sumber energi? Makanan yang merupakan sumber energi adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, di sini ada contoh zat-zat gizi yang terkandung di dalam makanan, ya. Nah, ini Ananda bisa lihat melalui gambar-gambar yang ada. Nih. Nah, bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat adalah beras, jagung, gandum, dan umbi-umbian. Umbi-umbian diantaranya adalah ubi jalar, singkong, atau ubi kayu, dan kentang. Lalu gambar selanjutnya nih, ya, yang mengandung makanan yang mengandung gizi, ya, zat-zat gizi yang terkandung dalam makanan diantaranya nih lemak, ya, lemak hewani seperti keju, susu, daging, sapi, kambing, ayam, dan bebek, serta kuning telur. Lalu terdapat pada makanan itu lemak nabati, ya, lemak nabati seperti ada di kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah avokat. Protein juga dibutuhkan, ya, untuk tubuh, ya, di antaranya protein hewani dan protein nabati. Protein hewani tentunya yang berasal dari hewan, umpamanya daging, ikan, telur, susu, dan keju itu disebut dengan protein hewani. Jadi protein hewani itu protein yang berasal dari hewan. Ada lagi protein nabati. Nabati itu berasal dari kacang-kacangan, ya, seperti tahu dan tempe, ya. Jadi makanan yang sehat, makanan yang bergizi, nah, itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjaga kestabilan tubuh, untuk menjaga keseimbangan tubuh agar senantiasa sehat, ya, sehat. Nah, jika mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, makanan yang berprotein, ya, maka kesehatan tubuh insya Allah, ya, akan terjaga. Ya, itu yang ada di halaman 15. Jadi karena makananlah kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Baik, itulah materi yang ada di pembelajaran 2.
Mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan juga tugasnya semua dikerjakan dan menyimak video pembelajaran ini ya. Semuanya diharapkan menyimak setiap materi-materi pembelajaran ya, tanpa terkecuali ya, semua materi pembelajaran. Baik anak-anak yang Bapak banggakan, itulah materi hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya yang selalu mengikuti setiap pembelajaran dan tetap menjaga kesehatan agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari berbagai macam penyakit yang membahayakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.